tidak berdosa. Bukan cuma sekedar itu, karena ada orang kadang paham seperti itu. Sunnah itu yaitu yang ahlu sunnah yaitu orang ikut-ikut sunnah Nabi. Ya, sebagian banyak. Ada orang yang paham seperti itu. Jadi kalau ahlu sunnah berarti siapa? Orang yang paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah hari ini berjumpa bersama saya lagi di podcast Madinatul Ilmi Dolo, salah satu media dakwah pondok pesantren Al Khairat Madinatul Ilmi Dolo. Hari ini kita kedatangan salah satu tamu yang sangat spesial. Di samping beliau berdua ini adalah alumni pondok pesantren Al Khairat Madinatul Ilmi Dolo, namun di sisi lain aktif membina sebagai membina majelis yang ada di Kota Palu. Oke, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sebelumnya terima kasih Ustaz sudah disempatkan waktunya datang di sini. Ini kehormatan yang sangat besar bagi kami yang ada di pesantren. Artinya kita keluarga ini, bukan orang lain. Baik Ustaz. Karena Ustadz Ipur juga kan ada jam mengajar juga di pesantren. Iya, betul, Saya betul. juga ada mengajar jam juga di pesantren. Bukan orang baru dan. Oke, baik Ustadz. Hari ini kita itu rencana berbincang seputar tentang Ahlussunnah wal Jamaah Ustadz. Ya siap. Karena beberapa kali sering yang kita jumpai di tengah-tengah masyarakat orang masih bingung terkait konsep Ahlussunnah wal Jamaah itu seperti apa. Karena beberapa kelompok atau masing-masing kelompok mengklaim diri mereka itu semuanya sebagai Ahlussunnah wal Jamaah kan ya. Betul. Menurut antum Ustaz, sebenarnya konsep Ahlussunnah wal Jamaah itu sendiri seperti apa begitu? Jadi menurut kita bahas dulu dari segi bahasa ya. Dari segi bahasa kalimat Ahlussunnah wal Jamaah ini terdiri dari 3 kosakata. Ya, ahlu atau ya ahlun, kemudian as-sunnah, kemudian al-jamaah. Nah, ini 3 konsep, 3 kosakata yang terdiri dari kalimat ahlu sunnah wal jamaah. Nah, kalimat ahlu sendiri dalam bahasa Arab mempunyai banyak makna. Iya. Ya, bisa diartikan dengan makna seperti makna keluarga. Seperti dalam firman Allah, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Nah, di sini ahlal bait maksudnya keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terdiri daripada istri-istri beliau dan anak keturunan beliau. Ya, bisa dimaknai kalimat ahl dalam bahasa Arab dengan makna pengikut. Ya, pengikut suatu kaum, pengikut suatu kelompok. Nah, atau bisa juga dimaknai dalam sesuatu dalam bahasa Arab, misalnya ahlu hadza syai', yaitu mahir dalam sesuatu hal, keahlian. Nah, tapi dimaknai di sini ahl dengan makna pengikut. Ya, jadi pengikut as-sunnah. As-sunnah di sini yang dimaksud yaitu syariat. Sunnah dalam bahasa Arab banyak juga maknanya. As-sunnah secara bahasa artinya thariqah, jalan. Tapi menurut pengertian masing-masing. Kalau menurut ulama-ulama hadis, sunnah itu yaitu apa yang dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada perkataan, perbuatan dan takrir, ya, ketetapan Rasulullah. Artinya Rasulullah setuju atau tidak setuju itu merupakan hadis atau disebut dengan sunnah. Tapi yang dimaksud sunnah dalam di sini dalam pengertian ahlu sunnah wal jamaah yang dimaksud yaitu syariat. Yaitu syariat yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu syariat yang berupa akidah dan ahkam dan hukum-hukum. Jadi bukan cuma sekedar sunnah dalam segi ulama-ulama fikih yang diartikan dengan sunnah yaitu ibadah yang kalau dikerjakan dapat dosa. Dapat pahala. Tapi kalau yang ditinggalkan tidak berdosa. Bukan cuma sekedar itu, karena ada orang kadang paham seperti itu.
Sunnah itu yaitu yang ahlu sunnah yaitu orang ikut-ikut sunnah Nabi. Ya, sebagian Ada orang yang paham seperti itu. Jadi kalau ahlu sunnah berarti siapa? Orang yang pakai siwak, orang yang pakai imamah, orang yang makannya pakai tangan kanan. Ya kan, sunnah-sunnah Rasulullah. Iya. Dan itu bagus. Sunnah-sunnah itu bukan berarti tidak bagus. Pahala orang yang mengerjakan. Salah satu wujud cinta kita kepada Nabi. Betul. Dengan mengikuti sunnah-sunnah yang hukumnya sunnah. Cara berjalan Nabi, cara berpakaian Rasulullah, cara makan Nabi, semua kita ikuti. Tapi perlu kita perhatikan bahwa yang dimaksud as-sunnah dalam pengertian ahlu sunnah wal jamaah bukan itu. Bukan cuma sekadar ibadah yang hukumnya sunnah. Tapi yang dimaksud oleh Nabi ketika mengatakan, maksud ulama dikatakan ahlu sunnah, yaitu apa yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu berupa akidah dan hukum-hukum. Dan ini yang dimaksud Nabi ketika Nabi mengatakan alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidina min ba'di, ya kan? Alaikum bisunnati, yaitu hendaklah kalian memegang teguh sunnahku. Apa maksudnya sunnah di sini? Yang dimaksud ialah akidah yang dibawa oleh Nabi dan hukum-hukum agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan maksudnya yaitu ibadah yang hukumnya sunnah. Ya. Kemudian ada juga hadis Nabi seperti ini. Man raghiba an sunnati falaisa minni. Hadis ini apa maksudnya? Man raghiba an sunnati bukan sekadar hukum ibadah yang hukumnya sunnah. Man raghiba an sunnati ay man raghiba an syariati. Siapa yang membenci syariatku, ya, orang yang man raghiba an sunnati falaisa minni, orang yang membenci syariatku, membenci syariat yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, berupa akidah dan hukum-hukum, ini bukan tergolong dari umat Islam, ya, bukan sekedar ibadah yang hukumnya sunnah. Ada juga hadis yang man raghiba an sunnati alaikum bi sunnati. Banyak hadis-hadis yang disebutkan di situ tentang kalimat sunnah, ya, di dalam hadis-hadis. Sebagian yang dimaknai yaitu apa? Yang dimaksud yaitu akidah dan hukum-hukum. Jadi apa? Orang-orang yang mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa akidah dan hukum-hukum Islam wal jamaah. Tapi mereka tidak berpisah, tidak berlepas dari akidah al-jamaah, akidah mayoritas umat Islam. Jadi orang yang mengikuti sunnah Nabi, syariat Nabi, dan mereka tetap bersama mayoritas kaum muslimin. Kenapa kita harus bersama mayoritas? Karena mayoritas firqatun najiyah, firqah yang selamat itu mayoritas umat Islam. Karena dalam hadis Nabi mengatakan, la tajtami'u ummati alad dalalah, umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Itu hadis. Artinya salah satu keistimewaan umat Nabi Muhammad, mereka tidak akan sesat secara keseluruhan. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, sataftariku ummati ila 73 firqah. Kulluhum finnar illa wahidah wahyal jamaah. Kata Nabi bahwa umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Ini hadis datang dengan berbagai macam riwayat. Rasulullah bersabda bahwa umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kata Nabi, kulluhum finnar, semua akan masuk neraka illa wahidah, kecuali satu, al jamaah, yaitu mayoritas umat Islam. Dalam riwayat lain as-sawadul a'zam, yaitu mayoritas umat Islam, maknanya sama. Dalam riwayat lain Nabi mengatakan ma alaihi ana wa ashabi, apa yang saya pegang dan para sahabatku. Nah, maka dari sini muncul istilah ahlus sunnati wal
wal jamaah. Jadi kita sudah paham kan bagaimana cerita tentang ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi dia artinya kita jelaskan secara ringkas ini ya, pengertian daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti itu dari segi bahasa. Iya. Ya, dari segi bahasa. Dalam hadis juga Nabi mengatakan alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah fa inna syaitana ma'a wahid wa huwa minatsnaini ab'ad. Faman arada buhbuhatal jannah falyalzamil jamaah. Dalam hadis Nabi mengatakan alaikum bil jamaah, hendaklah kalian wajib hukumnya berpegang teguh dengan jamaah, dengan mayoritas umat Islam. Wa iyyakum wal furqah, jangan kalian bikin barisan sendiri. Bukan berbaris ini. Jangan salah paham, bukan bikin barisan sendiri. Baris berbaris. Bukan barisan maksudnya jangan bikin pemahaman sendiri. Pemahaman yang keluar daripada akidah yang dibawa oleh mayoritas. Wa iyyakum wal furqah fa inna syaitana ma'al wahid. Syaitan itu lebih dekat kalau sama satu orang. Wa huwa minatsnaini ab'ad. Ketika ada dua orang atau lebih, dia akan jauh. Jadi di sini kita lihat bahwa yang dimaksud Nabi ketika mengatakan alaikum bil jamaah, bukan maksud Nabi sholat berjamaah. Ya, kadang ada orang memahami ini hadis, membawanya ke pemahaman ini Nabi cerita tentang sholat berjamaah, bukan. Jadi yang dimaksud Nabi ketika alaikum bil jamaah, ketika Nabi mengatakan hal tersebut, Nabi bersabda tentang hal ini, maksud Nabi yaitu alaikum bil jamaah, yaitu yang dimaksud yaitu akidah dan ahkam. Akidah, kenapa saya selalu menyebut akidah sebelum hukum-hukum? Karena akidah ini pondasi, dasar. Sebelum kita bicara tentang hukum, kita bicara tentang akidah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah ini berbicara tentang masalah akidah. Akidah ini penting, kenapa? Laksana kita membangun rumah, ya, membangun rumah, kita perlu pondasi. Coba kalau orang bangun, rumah di atas air, kira-kira bagaimana itu? Otomatis pasti ya, tidak. Di mana angin, di situ dia. Kira-kira begitu orang kalau agama ini cuma ikut-ikutan, tidak belajar yang benar, akidah yang benar. Mana yang lagi rame, itu yang dia ikut. Nah, itu sudah Sayyiduna Ali peringatkan itu. Kata Sayyiduna Ali bahwa manusia ini ada 3 macam. An-nasu thalatha. Fa'alimun rabbani. Yang pertama kata Sayyiduna Ali, alimun rabbani. Siapa rabbani? Yaitu alim yang mengajarkan masyarakat umat bisigaril ilmi qabla kibariha. Yang mengajarkan umat dengan ilmu-ilmu yang kecil dulu, yang dasar-dasar dulu, baru diajarkan yang lanjut. Itu Sayyidina Ali bilang ini, itu maksudnya Rabbani. Kita lihat Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, kita lihat guru tua, kita lihat bagaimana beliau ketika datang ke kota Palu, apa yang diajar? Ajak anak-anak kecil dulu, yang dasar-dasar dulu. Tidak bicara tentang hal-hal yang masyarakat ini butuh yang dasar-dasar. Toharo, sholat bagaimana supaya sah, akidah bagaimana supaya benar kita berkeyakinan tentang Allah. Ini dasar. Itu maksud alimun rabbani. Famuta'allimun ala sabilin najat. Yang kedua yaitu orang yang belajar yang sudah menempuh jalan yang benar. Yang ketiga ini hamajun ru'a, yaitu orang-orang yang mengikuti arah angin. Di mana arah angin lagi tren, di situ dia. Di situ dia benar. Begitu sudah ini orang yang membangun rumah di atas air tadi ini. Karena itu penting. Alhamdulillah kita ada pondok pesantren Dolo. Saya alhamdulillah diberikan kesempatan di sini belajar mengajarkan tentang ilmu sama kepala sekolah kita Ustadz Ikram. Ya, beliau memberikan kesempatan saya untuk mengajarkan ilmu akidah. Sama saya juga Ustadz. Iya, Masya Allah.
Iya. Akidah juga. Akidah juga di Sanawiyah Ustaz. Di Sanawiyah. Saya di Aliyah kan di kelas 3 itu mungkin Habib tahu kan. Saya mengajar akidah juga di kelas beliau lalu. Beliau kan sudah alumni sekarang. Iya. Iya. Begini Ustaz, yang Ya. saya pahami bahwa ternyata konsep definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah ini terlalu amat kecil kalau kemudian didefinisikan sebagai bahwa ahli sunnah itu adalah orang yang mengerjakan sunnah. Bukan Iya, cuma terlalu artinya, kecil, salah. Bahkan salah. Iya. Salah Iya. kalau orang memahami bahwa ahlu sunnah itu yaitu orang yang hanya mengerjakan hanya sunnah. mengerjakan sunnah. Salah. Salah. Ya. Jadi jelas salah. Iya. Jadi, Artinya ini kan pemahaman orang mungkin di luar menganggap ketika berbicara tentang ahlu sunnah, mereka mengiranya mungkin bahwa ahlu sunnah ya orang yang melakukan sunnah. Padahal Jadi- bukan hanya sebatas itu saja Ya, berarti. jadi ahlu sunnah wal jamaah ini masalah akidah dan hukum-hukum. Bukan cuma sekedar orang kalau kadang kan Iya. sebagian orang kalau ini orang tidak marah-marah berarti ahlu sunnah. Ada orang sekarang begitu. Kalau misalnya tenang, ya kan, ketenangan dalam menghadapi persoalan atau tidak gampang marah, berarti ahlu sunnah wal jamaah. Tidak. Jadi ahlu sunnah itu bicara tentang akidah, ya. Ini akidah yang dibawa oleh Nabi Muhammad, dilanjutkan sama sahabat, belajar sama Rasulullah. Rasulullah belajar ini ilmu agama dari Jibril. Nabi Muhammad dengan segala kemuliaan yang ada pada beliau, yang merupakan afdalu khalqillah, makhluk Allah yang paling mulia, belajar sama siapa? Belajar sama Jibril. Nah, Rasulullah mengajarkan ini ilmu kepada para sahabat. Iya. Sahabat kemudian melanjutkan ilmu tersebut kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, sampailah ilmu itu sampai kepada kita secara bersanad. Ada mata rantai keilmuan, kayak gitu. Jadi seperti itu. Jadi bicara tentang akidah, bukan cuma sekedar berbicara tentang ibadah yang hukumnya sunnah, kayak gitu. Seperti itu. Jadi kalau sunnah bukan berarti kita menentang orang yang ikut sunnah, bukan. Ya, kalau ada orang yang pakai sunnah Nabi dengan orang yang tidak pakai sunnah Nabi, mana yang lebih utama? Orang yang ikut sunnah. Setelah apa? Setelah menjalankan yang wajib dulu. Iya betul. Paham? Betul. Jangan ikut sunnah yang wajib dikasih tinggal. Ini penting juga di masyarakat kita kasih ingat ini bahwa jangan yang sunnah kita full, yang wajib kita kasih tinggal. Apa Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi? Wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Allah lebih meridhoi, lebih mencintai seorang hamba ketika beribadah dengan ibadah yang hukumnya wajib dulu. Yang wajib, belajar ilmu agama itu wajib. Apa ilmu agama? Tentang yang ilmu agama yang wajib. Jadi ilmu agama ini ada dua macam. Ada ilmu agama yang hukumnya fardu kifayah. Ada ilmu agama yang hukumnya fardu kifayah. Seperti apa itu? Seperti misalnya apa ya? Hafal Al-Quran 30 Hafal Al-Quran 30 juz itu hukumnya tidak fardu ain. Iya. Kalau fardu ain berdosa semua kita. Iya kan? Tidak menghafal Al-Quran. Tapi ada yang wajib dari Al-Quran yang dipelajari apa? Suratul Fatihah. Kenapa Suratul Fatihah wajib kita pelajari sesuai dengan makharijil huruf? Karena dia merupakan rukun solat. Kalau tidak sah, tidak benar Al-Fatihah seseorang, tidak sah solatnya. Kayak begitu. Nah, ini hukum yang tadi ini belajar Al-Quran, belajar bahasa Arab. Ini hukumnya fardu kifayah. Tapi ada dari ilmu agama yang hukumnya fardu ain. Fardu ain artinya bukan nanti dia seorang ustadz baru kemudian wajib atau dia seorang alumni pondok. Tidak. Semua kapan dia mukallaf dan dia tidak tahu tentang hal tersebut, dia dihitung jatuh kepada
maksiat. Maksiat. Kalau dia tidak belajar, dia usahakan dirinya belajar. Artinya apapun statusnya, bagaimanapun model orangnya, tetap selama dia beragama Islam Wajib mempelajari wajib tentang belajar ini. tentang itu. Bagaimana itu ilmu agama yang wajib?